masuk lagi di sesi 2. Hari ini kita akan buat tabel penduduk ya. Nah, ini tabel penduduk. Jadi yang terpenting di sini kita akan menulis menamakan ya textbook untuk berdasarkan CB berdasarkan gini kata kunci, TXT kata kunci, terus cari CMD, cari update CMD update, meninggal CMD meninggal, pindah CMD pindah ya ini, terus reset CMD reset ya ini. Terus juga ini list boxnya kita kasih nama tabel penduduk ya. Terus juga jumlah anggota keluarga ya, kita kasih nama txt jumlah ya. Jadi jumlah anggota keluarga ini nanti akan secara otomatis menghitung anggota keluarga di sini ketika kita mencari kata kunci di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengisi ya. Jadi ketika kita running ya, di sini akan muncul berdasarkan nama nek atau kakak ya di sini. Oke, kita masuk ke inisial ya. Di sini klik 2 kali. Terus kita masuk ke codingnya ya. Untuk coding kita masuk di sini ya, form tabel penduduk. Nah, di sini ada info user form inisial. Nah, ini kita copy ya, nih. Nah, ini kita copy, ini kita hapus, lalu kita copy paste sini ya. Nah, ini sudah otomatis user form inisial. Jadi ini nanti dia akan melihat di row sheet 1 pada range B ya, untuk melihat dari tabel penduduk ya, dari list box tabel penduduk yang ada di datasheet ya, data penduduk ya, dari B5 sampai K ya. Ini terus juga untuk kata kuncinya berdasarkan nama lengkap ya, nama lengkap, terus juga nik, nomor kakak, dan jenis kelamin ya. Ini terus juga nanti ketika dia disorot tabel penduduk ya, data yang disorot atau yang dipilih dia akan berwarna ya, RGB 150, 100, 217 ya ini. Lalu ensap. Oke, ini sekarang kita running ya. Nah, ini kita lihat sudah keluar datanya. Nah, ini tinggal ada berdasarkan nama, nik, nomor kakak, dan jenis kelamin. Oke, ini ada sambungannya ya tuh. Oke, kita sekarang masuk ke cari ya nih. Tombol cari ini ya nanti akan mencari sesuai dengan kata kunci ya nih. Kita masuk ke scriptnya. Ini kita copy ya. Ya, ini tombol carinya yang sudah kita klik, lalu kita paste di sini ya. Nah, ini. Ya, ini jadi CMD cari ini ya mengacu pada txt kata kunci. Ya, gimana txt kata kunci ini ya berdasarkan dari sheet ya, data penduduk dan sheet cari data. Nah, sheet cari data ini ada di sini ya. Nah, ini ya sheet data penduduk. Baru nanti kita buat sheet cari data di sini ya.
Oke, setelah itu dia nanti akan mencari berdasarkan kriteria, ya. Berdasarkan kriteria di sini, yang mana dia akan meranks dari B4 ke K4, ya nih. Terus juga nomor KK. Nah, ini berdasarkan nomor KK. Ya, ini. Terus kita lihat ranks. Nah, setelah mencari berdasarkan nomor KK, ya di sini, maka dia akan melakukan pencarian, ya ini. Jika tidak ditemukan, maka pada tabel penduduk ini maka akan muncul pesan data kalau ketemu akan muncul pesan data ditemukan. Kalau tidak ada, maka data tidak ditemukan. Ya, terus terakhir di sini dia akan menghitung ketika ada pencarian berapa jumlah, ya, jumlah kepala keluarga, ya di sini merujuk kepada form tabel penduduk, ya ini. Oke, ya itu. Ini ya, makanya di sini kita juga harus membuat mengacu pada di sini. Kalau kita lihat, dia nanti akan mengacu kepada cari data. Nah, ini ya, cari data. Ya, cari data. Nah, cari data ini ya akan merujuk pada sheet cari data. Maka hari ini kita akan buat sheet cari data. Oke, selanjutnya kita akan membuat cari data, ya. Nah, ini sheet cari data. Nah, ini ya. Ini kita kasih nama cari data. Ini huruf besar semua, ya. Cari data. Nah, cari data. Nah, cari data ini kita copy, ya, judulnya. Nih, judul tabelnya. Ini judul tabel ini kita copy ke sini. Nah, lalu kita rapikan, ya. Ini kalau sudah kita rapikan, kita tinggal membuat running, ya. Kalau kita sudah membuat skripnya atau masukkan skripnya, kita langsung running, ya. Ini kita kita coba running, dan kita coba untuk menggunakan kata kunci nama lengkap, ya. Misalkan Rudy. Nah, ditemukan, ya, kata Rudy. Kita coba untuk mencari berdasarkan nick, ya. Nicknya coba kita lihat di sini, nick penduduk, ya, kita cari. Oke, kita tutup dulu, ya. Kita coba mencari berdasarkan nick 05, ya. Nih. Kita coba cari nick 05. Ya, berhasil ditemukan. Lalu berdasarkan
nomor kakak ya, nomor kakak 098 misalkan ya. Nah ini ditemukan 098, terus berdasarkan jenis kelamin ya, laki-laki, coba laki ya. Kita cari sini ada ya, ada 2 ya, ada 2 anggota keluarga di sini ya. Nah ini ya, 2 laki-laki ya. Oke, ini semua sudah kita cari, sudah berhasil. Sekarang kita tinggal membuat ya proses untuk update ya. Ini update. Oke, kita klik 2 kali update-nya ya. Ini update-nya, CMD update. Lalu kita buka script-nya, CMD update. Nah ini ya, nah ini script-nya kita copy, lalu dari sini kita masukkan script-nya, sehingga ini script untuk update data penduduk ya. Jadi dengan menggunakan CMD update, maka dia akan menggunakan form penduduk ya untuk melakukan atau memasukkan data ke textbook ya. Nih, textbook, txt nama, txt nik, seterusnya sampai txt nomor telepon ya. Terus kita lihat di sini ada apa nih, perintah mengaktifkan baris data. Nah di sini ya, sini ada sheet 1 ya. Nah, berdasarkan dari sheet data penduduk ya nih. Terus juga range-nya dari B5 ya. Nah, karena di sini kan B5 ya, range-nya mulai dari B5 ya, ini B5 di sini. Oke, setelah itu nanti akan muncul ya, kita lihat di sini dot select sheet 2 ya, select ya ini. Ya, sheet 2 ini nanti setiap mengupdate dia akan menuju ke sheet 2 ya. Ini sheet 2-nya ini adalah home yang masih kosong sini ya. Oke. Yang nantinya home ini kita isi dengan dashboard ya. Oke. Kalau sudah ya, kita coba untuk melakukan tes ya. Oh ya, jangan lupa ya, kita juga harus membuat update ya, form update ya ini. Karena ketika klik dia akan harus menuju ke form update. Berarti harus kita buat dulu ya form update-nya ya ini. Oke, kita buat form update-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Kita tadi masuk ke form tabel penduduk ya ini. Sekarang kita coba untuk tombol update ya. Itu tadi ya. Jadi sebelumnya tadi saya revisi, kita tidak usah membuat form ini ya, update, tapi kita cukup lakukan running dulu ya untuk tes, lalu kita pilih data yang mau kita update, lalu kita hasilnya seperti ini ya. Ya, hasilnya seperti ini, berarti kita tinggal melakukan update ya. Misalkan nick-nya berubah menjadi 45 ya untuk Rudy. Terus juga nomor rumahnya kita ganti menjadi 180 ya nih. Lalu kita update.
Nah, ini yang berhasil nih. 45, nomor rumahnya 180 nih ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Sekarang kita tinggal melakukan untuk form meninggal ini ya. Nah, ini untuk form meninggal ya, di sini kita lihat skripnya di sini. CMD meninggal. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy ya. Ini. Lalu kita paste di sini ya. Oke, ini form meninggal ya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kita harus membuat form meninggal di sini ya. Nah, nih. Jadi dia berhubungan dengan form meninggal ya, with form meninggal di sini ya. Terus baru kita memasukkan data ya dari listbook ya di sini. Dari listbook ini ya. Terus juga nanti di dia juga berkaitan dengan data penduduk ya, listbook yang ada di data penduduk. Nah, ini ya. Nih. Oke, sekarang kita buat form meninggal dulu ya. Oke. Oke, kini kita sudah membuat form penduduk yang meninggal di sini. Ya, jangan lupa di sini ada txt nama, txt nik, txt kakak, txt jenis kelamin, txt tanggal lahir, txt meninggal, tanggal meninggal ya, txt tanggal meninggal, txt usia, txt sebab. Lalu di sini ada cmd add ya. Oke, kita klik 2 kali cmd add, lalu kita buka ya, cmd, kita buka ya di sini meninggal ya. Nah, nih kita klik cmd add, ini kita copy, lalu ini kita masukkan di sini ya. Oke, di sini ini adalah perintah untuk cmd add untuk data meninggal di sini ya. Berarti di sini kita harus membuat sheet. Nah, membuat sheet data meninggal di sini ya. Nih. Terus juga ini adalah komponennya ya, txt nama, txt test, txt nek, kakak, dan seterusnya. Terus ini untuk menyimpan ya. Untuk menyimpan nanti menyimpannya di data meninggal sini ya. Nah, ini data meninggal yang terdiri dari txt nama sampai txt sebab. Terus setelah disimpan ya, maka di sini kita juga harus membuat update. Nah, ini ada call ya, call update penduduk. Nah, nih di sini kita harus membuat call update penduduk ya. Oke, kita buka lagi skripnya. Nah, di sini ada call update ya. Nah, ini kita copy semua. Nah, baru setelah itu kita enter saja ya. Nah, ini kita enter ya, ensubnya. Lalu kita copy ya sini. Otomatis dia akan membentuk update penduduk
sini ya. Nah inilah yang akan menghapus data yang ada di ini ya, nanti akan hapus di data penduduk ya. Ya. Terus juga di sini ada call urut data ya. Berarti kita juga harus membuat call urut data ya. Nah, di sini kita sudah buat urut data ini ya. Nah, ini kita sudah buat ini call urut data ya ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat satu sheet lagi, yaitu data meninggal dan ini ya, urut data nih ya. Urut data. Oke, selanjutnya kita akan membuat di sini ya tanggal meninggal ya. Nah nanti ini script yang ada di dalam tanggal meninggal ini dia akan menghitung usia berapa ya dia meninggal di sini ya, yang nantinya akan dikaitkan dengan sheet usia. Oke ya, ini kita buka dulu scriptnya, kita cari di sini ya, ada teks tanggal meninggal ya. Nah ini kita copy, lalu kita masukkan di sini ya. Ini kita klik 2 kali di tanggal meninggal ya, ini lalu kita paste sini ya. Nah ini ya teksnya tanggal meninggal, cari usia. Nah ini ya set cari usia sheet 5 ya, berdasarkan dari form meninggal ya. Ini ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat sheet dari usia dan data meninggal ya. Oke, sekarang kita ada di ini ya, sheet usia. Oke. Nah, untuk ini kita menggunakan link ya. Link antar set ya, sama dengan if ya ini. Lalu kita masuk ke data penduduk, lalu masuk ke A5 ya. Terus sama dengan ya, kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma ya, lalu dia kembali lagi ke sini ya, ke A5. Oke, lalu kurung tutup ya nih. Itu. Nah, begitu juga untuk yang nama lengkap ya, sama dengan if dia masuk ke data penduduk, masuk ke B5 ya, lalu sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma ya, lalu masuk ke B5 lagi, lalu kurung tutup. Oke, begitu juga untuk yang next, sama dengan if dia masuk ke data penduduk, masuk ke next ya di C5, lalu sama dengan kutip 2 kali, petik, kutip 2 kali, petik, lalu masuk lagi ke C5, lalu kurung tutup ya, enter. Nah, begitu juga untuk yang jenis kelamin ya, sama dengan if ini masuk ke data penduduk, kita lihat di sini bentar ya, di sini neck itu ada di C, oke ya, C5 ya, neck ada di C5. Oke, betul ya. Sekarang jenis kelamin ya, sama dengan if
masuk ke data penduduk, masuk ke E5, lalu sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, lalu kembali ke E5, lalu kurung tutup, enter, ya. Itu juga untuk yang status perkawinan sama dengan if, lalu masuk ke data penduduk, lalu masuk ke F5, lalu sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, lalu masuk ke F5, lalu kurung tutup, ya, enter. Tanggal lahir juga sama, ya, untuk yang tanggal lahir sama dengan, ya, if, masuk ke data penduduk, masuk ke H5, lalu sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, lalu kembali lagi ke H5, ya, lalu kurung tutup, enter. Nah, untuk yang usia kita menggunakan rumus, ya, kita menggunakan rumus ini, ya. Nah, ini if, ya, if error that if F5 today, ya, today kurung buka kurung tutup titik koma, yes, titik koma, kutip 2 kali. Jadi artinya dia nanti akan menghitung, ya, dari tanggal sekarang, ya, dari tanggal today, ya, dibandingkan dengan F5 tanggal lahirnya, ya, ini. Jadi dia akan menghitung dari tahun sekarang, ya, sampai dengan tahun dia lahir, ya, ini. Oke, ya, ini kita copy saja, ya. Lalu kita masuk ke sheet-nya, ya, ini di sini. Oke, ya, ini. Nah, ini 21 tahun, ya, ini. Nah, ini format ini harus kita jadikan tanggal, ya. Klik kanan, format cell. Lalu kita masuk di date. Nah, ini kita menggunakan tanggal ini, ya. Oke. Nah, ini tahun 2000 sampai dengan 2022. Oke, masukkan kategori. Nah, untuk kategori, ya, kita menggunakan rumus ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya, kita. Nah, jadi kategori menggunakan rumus if jika G5, ya. Nah, G5 itu kan ini, ya. Nah, ini G5 ya, usia. Nah, jika usianya, ya, di sini kan formnya masih kosong, ya. Nanti secara otomatis dia akan terisi nih. Petik-petik 2 kali ini kosong, ya. Ya. Nah, jika G5-nya lebih kecil dari 1, maka dia bayi. Jika lebih kecil dari 10, maka dia anak-anak. Itu juga untuk jika dia lebih kecil sama dengan 19, maka remaja. Jika dia lebih kecil dari 60, maka dia dewasa. Terus jika dia lebih besar dari 60 adalah lanjut usia, ya. Itu. Nah, ini kita copy, ya, scriptnya. Rumusnya kita copy. Lalu kita masukkan di sini, ya. Oke, ya. Nah, ini sudah kita buat sini, ya. Oke, ini sudah kita buat. Oke, di sini saya sudah membuat data penduduk meninggal, ya. Nah, di sini ada nomor, nama lengkap, nik, nomor kakak, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal meninggal, usia, dan penyebab, ya. Nah, ini kita kasih rumus, ya. Nah, ini rumus if agar dia secara otomatis akan menghitung sendiri, ya, nomornya. Nah, ini kita copy saja di sini. Nah, oke, ya, sini. Nah, setelah itu baru kita tarik ke bawah, ya. Oke, ya, ini sudah kita ini. Oke, ya, ini sudah. Selanjutnya yang tadi, ya, untuk yang sheet usia,
ini ya, kita copy datanya ya. Nah ini ya, copy datanya sampai sini ya, karena datanya cuma ada 3 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke scriptnya di sini. Kita lihat scriptnya di sini. Ini sudah ya. Sheet untuk data meninggal di sini ya. Kita lihat sini. Oke, kita lihat di sini untuk data meninggal di sini ada di sheet 3 ya. Di scriptnya ini. Padahal kalau kita lihat sheet data meninggal ini ada di sheet 5 ya. Nah ini kita rubah. Nah ya ini. Jadi yang ada di form meninggal ini kita klik 2 kali ya, kita harus rubah ini dia berada di sheet 5 ya. Ini, karena ini kita lihat ada di sheet 5 ya, yang ada di sheet ini ya, ini data meninggal ini ya. Oke, ini di sheet 5. Sekarang kita cek lagi di sini ya. Call update penduduk sudah ya ini. Terus hapus data, kita lihat hapus data sudah oke ya. Ya oke, terus kita tutup, kita buka form tabel penduduk. Kita lihat di sini apakah meninggal. Ya, comment button meninggal ini sudah ada scriptnya ya, sudah ada ya sini. Kita lihat di sini application screen updating form meninggal di sini ya. Nah, perintah masukkan data script di data penduduk, di tabel penduduk. Terus ini tabel penduduk, form meninggal, tanggal lahir. Terus ini perintah mengaktifkan baris data yang akan diubah. Sheet 1 select sumber ubah di data penduduk ya. Oke, benar ya, data penduduk. Ini di data penduduk ya, benar. Ini data penduduk. Oke, di sheet data penduduk. Oke, ini sudah aktif. Oke, sekarang kita coba ya ini. Sekarang kita tes untuk data yang akan kita input. Maka data ini ada data yang meninggal ya. Baru makan itu. Oke ya, kita lihat. Kita lihat di sini. Kita klik. Nah ini ya. Ini adalah penduduk yang akan kita update. Jadi penduduk yang meninggal di sini ya. Nah nih. Kita masukkan tanggalnya, tanggal meninggalnya misalnya tanggal 12 ya. Oke, nah kita lihat di sini. Dia harusnya secara otomatis akan muncul usia di sini ya. Oke, kita buka form penduduk meninggal di sini ya. Form meninggal. Lalu kita cek di sini ya. Kenapa dia tidak muncul ya tahunnya? Kita lihat di tanggal meninggalnya. Kita lihat di sini ada cari usia. Sheet 5. Nah, karena sheet 5 itu kan berisi mengenai meninggal ya. Sedangkan usia itu ada di sheet 4. Nah, ini kita masukkan. Kita rubah jadi sheet 4 ya. Oke. Ini sudah meninggal
cari usia. Oke, kita tutup. Sekarang kita tes lagi ya. Ini kita tes form tabelnya. Lalu coba kita running. Lalu kita pilih ada data penduduk yang meninggal, kita klik meninggal, lalu kita masukkan tanggal meninggalnya tanggal 21. Nah, kita lihat sini. Di sini misalkan kita masukkan tanggal sekarang ya nih. Tanggal sekarang itu tanggal, ini kita tutup dulu ya. Oke. Kita tutup dulu, kita coba lagi. Kita masukkan ya, ini dia. Kita update tanggal meninggalnya. Nah ya, tanggal meninggalnya misalkan tanggal sekarang ini tanggal 7 ya, ini tanggal 7 ya, 7 bulan 12 tahun 2022 ya nih. Kita lihat di sini tahun 2022 dengan tanggal lahir tahun 2021. Nah ini ya. Jadi kalau kita kalkulasikan ya, itu dikurang itu jadi benar ya. Jadi apa? 2022 ya. Ini ya dikurang 2001 ya. Nah, nih 21 tahun ya. Nah, nih. Oke ya, kalau sudah kita ketik apa penyebabnya dia meninggal ya, masukkan di sini sakit ya, kita masukkan ini dia sakit. Oke, kita add. Oke, data Anda berhasil disimpan. Oke, kita lihat update datanya di sini hilang ya. Hilang, lalu kita lihat di sheet-nya. Sini akan ada masuk satu ya. Data penduduk yang meninggal. Di sini ya, pada usia 21 tahun ya. Nih. Ya, data penduduk di sini berkurang. Ya, oke. Oke, di sini sudah kita coba ya untuk yang data meninggal. Oke. Kita akan lanjut lagi untuk sesi komen untuk data penduduk yang